kita kedatangan guru KKR kita yang baru. Ini dia. Salam anak KKR. Nama kakak, Kak Cici. Nah, adik-adik KKR, hari ini kakak di sini senang loh. Iya, otomatis kan Kak. Nah, kira-kira hari ini adik-adik KKR di sana senang juga tidak? Pastinya senang Pasti dong, senang, Kak. Kak. Nah, karena itu kita mau angkat lagu pujian kita di sini senang, di sana senang. Oke, sebelum kita mulai kebaktian kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau tetap memberkati kami dimanapun kami berada Bapak, dan Engkau telah membangunkan kami dengan tidak sekurang satu apapun ya Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami Bapak. Engkau yang memberkati kami dimanapun kami berada Bapak, dan Engkau juga yang memberi kesehatan untuk kami dan kedua orang tua kami Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak, aku mau tanya nih Kak. Apa Kak? Kira-kira kenapa ya tiap hari Minggu kita harus kebaktian? Ya jelas dong Kak, karena Tuhan itu memberi kita kesehatan, memberi rezeki kepada orang tua kita. Nah, makanya kita selalu bersyukur kepada Tuhan Kak. Nah, kira-kira bagaimana itu Kak cara kita bersyukur kepada Tuhan? Memuji nama Tuhan Kak. Nah, karena itu kita angkat lagu pujian kita, sayang-sayang diri saya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan kan Kak? Ya, nah, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik KKR persiapkan Alkitabnya, hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, firman Tuhan, pelita bagi kasih. Firman
kabarnya semua anakku? Tentu sehat ya. Nah, Tuhan tetap memelihara kita. Jadi sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, yang sudah memberkati, memelihara, memperdulikan hidup kami. Hingga saat ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, supaya firman itu Tuhan tumbuh dalam hidup kami, dapat kami lakukan. Terima kasih kebaikan-Mu Bapa, terima kasih pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak KKR yang baik, hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah peduli. Kira-kira apa itu artinya? Ayo, coba kalau ada adiknya, kakaknya di sampingnya, coba tanya apa itu artinya peduli. Peduli itu artinya perhatian. Perhatian sama sesama, perhatian sama saudara, perhatian mama sama kita, perhatian bapak kita sama kita, perhatian abang, perhatian adik kita juga, atau perhatian kakak kita. Jadi peduli itu sangat-sangat perlu ada di dalam hidup kita. Hari ini kita akan mau belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 2. Ayo, itu di perjanjian lama atau perjanjian baru, nak? Ya, itu ada di perjanjian lama ya. Hadis Kejadian, Keluaran. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Coba buka Alkitabnya, lalu kita baca. Mari kita baca Alkitab kita. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalam dan ditaruhnya peti di tengah-tengah di berau di tepi sungai Nil. Kakak perempuannya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedangkan dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya bayi yang di tengah-tengah di berau itu. Maka disuruhnyalah hamba perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dan perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini
dan susukanlah dia bagiku, maka akan aku memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, inilah firman Tuhan hari ini. Ketika bangsa Israel atau orang Lewi ada di penjajahan bangsa Mesir, orang-orang Lewi diperbudak, keturunan Ibrani diperbudak. Mereka bertambah banyak dan bertambah banyak. Maka timbullah pemikiran raja, kalau orang ini banyak, nanti jadi sainganku, bahaya. Maka mulai timbul pemikiran Firaun. Dipanggilnyalah bidan namanya Sipra dan Pua. Oh bidan Sipra sama Pua, mari aku mau perintahkan kalian, kalau ada orang Ibrani yang lahir, kalian buang ya. Gitulah perintah raja sama bidan Sipra dan Pua. Musa lahir pada waktu itu. Waktu perintah itu Musa lahir. Maka disembunyikanlah sama mamanya selama 3 bulan. Jadi sesudah 3 bulan, tidak mungkin lagi bisa kusembunyikan anakku ini. Dibuatnyalah gala-gala sama ter. Diraciknya, dibuatnyalah jadi seperti sampan dia kan. Terus itu kalau ditaruh di air, dia nggak tenggelam. Ditaruh ke air, Sungai Nil. Tapi ada kakak Musa namanya Miriam. Sudah ditaruh di Sungai Nil. Tapi dari jauh kan diintip-intip sama kakaknya Musa ini. Yang namanya Miriam ini diintip-intipnya. Kalau ada nanti orang yang mau mengambil adikku itu, biar aku terus cepat-cepat datang. Biar supaya aku yang tahu siapa yang mengambil dia. Rupanya datang putri Firaun sama dayang-dayangnya ke sungai untuk mandi. Lalu dayang-dayang ini jalan-jalan, dia jalan. Ditengoknya ada bayi. Dia bilang sama putri Firaun, oh ambil anak itu, kata putri Firaun. Diambilkan. Terus ini pasti anak orang Ibrani ini. Gitulah kata putri Firaun. Cepat-cepatlah Miriam ini datang. Putri, aku putri bisa tahu atau mengambilkan putri untuk menyusukan anak ini. Oh, kalau begitu baiklah, kata putri Firaun. Panggillah supaya anak ini disusukan sama ibunya. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu harus kasih samaku. Upahmu nanti aku kasih, kata putri Firaun sama mamanya Musa. Iyalah, senanglah hati Miriam, adiknya selamat. Senanglah hati mamanya Musa karena anaknya selamat. Senang juga hati putri Firaun karena dia dapatkan anak yang ganteng, anak yang begitu mungil. Jadi siapa yang peduli di sini? Miriam peduli dengan adiknya Musa, sehingga dia selamat. Putri Firaun pun peduli juga dengan Musa. Dia diselamatkan dari air. Kata putri Firaun tadi kan, aku buat dia namanya Musa karena aku telah menarik dia dari air. Itulah hari ini tema kita, peduli.
Di lingkungan kita pun kita harus peduli, nak. Kita harus peduli di lingkungan kita. Apalagi belakangan ini suka hujan kan. Sampah-sampah kita jangan sembarang dibuang, biar jangan kita kebanjiran. Jangan sembarangan jajan, biar kita sehat. Kalau kita disuruh mama kita sama bapak kita, abang kita, kakak kita, nggak usah bilang, oh nanti kak, nanti pak. Tahu lupa nggak dikerjakan. Jangan gitu, nah. Ya, kita harus peduli supaya hidup kita ini menjadi tenang. Orang yang peduli Tuhan senang. Orang yang peduli tetap merasakan kegembiraan di dalam hati. Tugas kita biasanya kan ada yang disuruh gambar. Tapi hari ini Bibi mau kasih 5 dulu. Tugas kalian, tulis dulu 5 buah, 5 contoh peduli. 5 contohnya, tulis ya. Supaya kita sesudah kita tulis, kita lakukan. Atau yang sudah kita lakukan, boleh tulis. Apa yang pernah sudah kamu lakukan, buat teman, buat kakak, buat abang, buat mama, buat bapak, buat saudara, boleh ditulis 5. Jadi inilah firman Tuhan. Sebelum kita tutup firman Tuhan, mari nak kita berdoa. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu. Kami belajar dari kakak Musa Miriam, dia peduli dengan adiknya. Ajari kami juga Tuhan, peduli dengan adik kami, kakak kami, abang kami, mama, bapak kami. Ketika kami nanti Tuhan jadi orang besar, jadi orang hebat, ajari kami Tuhan, peduli dengan sesama kami. Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih lindungan-Mu, pertolongan-Mu, kami sehat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan Kak? Iya Kak. Apa tema kita Kak? Tema kita hari ini Kak, peduli. Apa sih ceritanya Kak? Nah, tema kita hari ini bercerita tentang Musa. Musa yang diselamatkan oleh putri Raja Firaun dan kakaknya Maryam karena mereka peduli Kak. Iya. Oh gitu ya Kak, Tuhan itu baik ya Kak? Iya Kak, Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu baik, kita mau mengucap syukur melalui persembahan kita. Jadi adik-adik KKR di rumah persiapkan persembahannya karena kita mau persembahan sambil bernyanyi Bapa Engkau sungguh baik.
anak KKR yang baik, yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita doa syafaat ya nak. Doa syafaat itu kita doa khusus. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mengikuti kebaktian melalui online. Tuhan, ajari kami tetap mengasihi sesama kami. Ajari kami peduli dengan keluarga sesama lingkungan kami. Tuhan, karena itulah firman yang Engkau sampaikan buat kami anak-anak KKR. Bapa dalam surga, kami sudah memberikan persembahan. Ajari Tuhan, gereja Tuhan, untuk memakai persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa buat pendeta, pertua diaken, pengurus PJJ, pengurus sekolah minggu, orang tua kami. Berkati semuanya Tuhan. Tolong Bapa, berikan semuanya hikmat, kekuatan, kesehatan, supaya kami tetap Tuhan di dalam persekutuan kasih yang ada dalam nama Yesus. Bapa dalam surga, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin negara bangsa kami ini Tuhan. Ajari mereka menjadi berhikmat untuk memimpin bangsa negara kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi tenaga kesehatan yang mengurus semua orang-orang sakit, terlebih-lebih Tuhan, orang yang kena COVID. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap memberikan kekuatan kesembuhan buat mereka. Buat jemaat Tuhan GBKP Gedung Jawa, kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan, berikan kekuatan, kesehatan. Kalau ada yang susah Tuhan, Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih semua kebaikan Tuhan. Terima kasih semua pertolongan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom semuanya anak-anak. Salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Oke?